Yulia ya. Oke. Baik, selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khusus di room 3. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi Unimed 2021 di SMA Santo Paulus. Semoga informasi, pengetahuan, wawasan mengenai universitas dan perguruan tinggi dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak, agar mereka dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi. Dan Ibu berharap untuk para siswa-siswi kelas 12 MIPA C dan 11-12 IPS E ya aktif bertanya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, mendapatkan info yang jelas mengenai Universitas Kristen Setia Wacana ya, yang menyampaikan materi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kesempatan waktunya kepada universitas untuk menyampaikan segala sesuatunya. Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Tadi sudah perkenalan, tapi kami akan perkenalan lagi ya teman-teman ya. Saya dengan Agus dan kedua rekan saya di sini. Saya dengan Nita. Oke, selamat siang atau semangat pagi ya teman-teman. Oke, ya perkenalkan saya dengan Yulia teman-teman. Oke, kami bertiga yang akan memberikan informasi tentang Universitas Kristen Satya Wacana UKSW, dan teman-teman sebentar kami akan memutarkan dua video. Yang pertama video profil UKSW, dan yang kedua nanti ada persiapan new normalnya UKSW untuk menyambut teman-teman untuk datang ke UKSW. Selamat menyaksikan teman-teman. Penuh warna, dari Aceh hingga Papua. Salam hangat penuh cinta dari kami, Universitas Kristen Satya Wacana. UKSW Salatiga. Kami dikenal sebagai kampus miniatur Indonesia, ragam suku dan budaya, larut bersama membangun bangsa. Lahir 30 November 1956, UKSW mengawali misi membangun asa pendidikan di Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia atau PTPG-KI. 3 tahun kemudian, PTPG-KI Satya Wacana berubah menjadi FKIP-KI. Sejarah pendidikan pun mencatat FKIP-KI Satya Wacana terus berkembang hingga pada tanggal 5 Desember 1959 diresmikan menjadi Universitas Kristen Satya Wacana. Lebih dari 64 tahun mengabdi, di sepanjang usia hingga kini, UKSW terus bertumbuh memberi bukti, terus berkontribusi untuk negeri. UKSW memiliki ragam program studi terbaik, 14 fakultas, dengan 57 program studi, siap mewadahi potensi dan bidang ilmu yang dimiliki. Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi,
Fakultas Interdisiplin, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Psikologi, Fakultas Teologi, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teknologi Informasi. Di tengah ilmu pendidikan yang kian berkembang, ragam fasilitas menjadi penunjang. 49 laboratorium terapan, 26 laboratorium sains, 10 laboratorium sosial, dan 6 laboratorium bahasa dan seni. Salah satu laboratorium yang terbaru adalah Laboratorium Biomolekular Biosafety Level 3 dengan level keamanan tertinggi di Indonesia. Tak hanya untuk riset, laboratorium juga berfungsi untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Semua didukung infrastruktur berbasis teknologi terkini dengan kualitas terbaik. Kian mumpuni bersama 48 riset dan pusat studi yang terus kembangkan diri. Menggali potensi, UKSW mantapkan posisi. Ragam riset dilakukan seiring dengan penguatan fungsi sebagai perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pembaharu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, UKSW menduduki peringkat ke-31 dalam kinerja riset perguruan tinggi seluruh Indonesia dan peringkat 3 dalam kelompok perguruan tinggi swasta. Adapun riset unggulan diantaranya model pembelajaran 3 dimensi. Riset ini merupakan sebuah penelitian yang bertujuan menghasilkan model pembelajaran mesin dengan memanfaatkan teknologi 3D printing. Komponen-komponen mesin dirancang sesuai fungsi. Salah satu contohnya adalah mesin Stirling. Dengan pengembangan ini, konsep dan prinsip kerja mesin dapat didemonstrasikan dengan baik. Selanjutnya, riset dalam bidang teknologi. UKSW menciptakan perancangan aplikasi sistem monitoring lahan pertanian berbasis Android. Data monitoring lahan diperoleh dari sensor-sensor yang dirancang sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi solusi bagi pemilik lahan dan para petani dalam mendapatkan informasi dan perkembangan lahan secara cepat. Riset unggulan lain berbasis mobile adalah SIKABI atau Sistem Informasi Kebencanaan Boyolali. Aplikasi ini menyediakan informasi sistem pelaporan dini bencana alam untuk wilayah Kabupaten Boyolali. Berikutnya, riset produk bioplastik berbahan dasar kulit singkong. Singkong diubah menjadi plastik yang memiliki ketahanan beban lebih baik dibandingkan plastik pada umumnya. Atas inovasi ini, UKSW mampu membawa tim peneliti meraih medali perak dalam ajang Thailand Inventors Day 2020. Riset terbaik lainnya yang dimiliki UKSW adalah trainer elektronika digital terintegrasi. Alat digital ini digunakan sebagai media pembelajaran elektronika. Tujuannya mempermudah proses belajar siswa dalam merancang logika digital. Dalam beberapa tahun belakangan ini kami terus mengembangkan profil Universitas Kristen Satya Wacana sebagai salah satu universitas riset yang terdepan di Indonesia.
Kami karenanya adalah sebuah komunitas pembelajar yang bersifat multikultural yang terus berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa ini. Untuk itu kami mengundang para mitra untuk bekerja sama dengan kami di dalam hasrat dan misi yang sama. Menghasilkan prestasi tidak hanya dari balik meja studi. UKSW pun aktif menginspirasi lewat ragam kegiatan pengabdian masyarakat. Program siaran radio bertajuk Insan Lansia Ceria dilakukan secara interaktif. Program ini dibuat khusus untuk masyarakat kategori lanjut usia. Para lansia dilibatkan baik sebagai pengisi acara dengan segmentasi pendengar lansia di wilayah Kota Salatiga. Selanjutnya, program pengabdian masyarakat Batima atau dikenal sebagai Batik Inovasi Matematika. Pemberdayaan ini melibatkan masyarakat pembatik di sekitar Salatiga agar lebih produktif melalui penciptaan motif batik dengan formula matematika. Setiap motif batima diperoleh dari rumus tertentu. Bentuk motif yang dihasilkan pun dapat dijadikan ragam ornamen maupun aksesoris yang disebut odema atau Ornament Decorative of Mathematics. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, UKSW merawat keragaman. Kita di sini bukan sekedar membicarakan iman, karena kita akan berjalan lebih jauh menapaki jalan kemanusiaan. Guna mendukung seluruh potensi dan prestasi mahasiswa, UKSW berkomitmen untuk memberikan fasilitas penuh dalam bentuk pelatihan, pembinaan, hingga pengembangan kemampuan. Kerjasama kian ditingkatkan, baik regional hingga internasional. Beasiswa tentu menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan melalui STARS UKSW yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh mahasiswa. UKSW menjadi tempat untuk saya mengasah potensi diri dan membangun karakter. Ditunjang dengan lingkungan yang mendukung dan teknologi yang mumpuni, menjadikan kami terus terpacu untuk berkompetisi meraih prestasi. Pendidikan merupakan salah satu senjata untuk mengubah dunia. Apalagi di era digital seperti saat ini, kita dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di UKSW, kami dipersiapkan untuk menghadapi segala tantangan. Tak henti memberikan yang terbaik bagi generasi. Berbekal profesionalitas dan humanistik, ragam prestasi menjadi bukti. Kampus dengan akreditasi A, 30 besar pemeringkatan bidang kemahasiswaan pada tahun 2020. Tak hanya itu saja, versi Webometrics tahun 2021, UKSW menjadi perguruan tinggi swasta nomor 1 di Jawa Tengah, serta peringkat 18 tingkat nasional untuk kategori perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Tantangan terus menanti, wujudkan kualitas pendidikan. Inilah bakti UKSW pada negeri. We are the Creative Minority. Halo,
Iya nih, mau ngurus administrasi. Kamu mau bareng nggak? Oh, ya udah. Aku sendiri aja dulu. Oke, bye. Kita berangkat dari latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, keinginan dan impian yang berbeda untuk menempuh pendidikan di tempat yang sama. Tempat di mana kita bebas berekspresi dengan kawan untuk sekedar tos, pelukan merayakan sesuatu, berbisik di telinga ketika ada rahasia, atau berkumpul di kantin kali ini terasa sangat berbeda. Waktu di mana seisi dunia diterpa pandemi, di mana semua orang menerapkan kebiasaan baru. Kita bersama berusaha menyesuaikan agar aktivitas tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Sedikit effort memang ketika petugas kampus menyemprotkan cairan berbau menyengat di setiap sudut ruangan dengan tujuan agar selalu bersih dan nyaman. Ketika dulu beraktivitas dapat menghirup udara dengan bebas, kini harus tertutup sehelai kain yang dikatakan bisa menekan penularan dengan dicuci sehari sekali. Dari wajah yang bisa menunjukkan sebuah ekspresi, kini orang hanya bisa menerka maksud melalui mata. Kebiasaan mencuci tangan yang sejak kecil sudah diajarkan, kini semakin dikencarkan dengan harapan telapak tangan selalu bersih dalam segala hal aktivitas. Hei kamu, udah cuci tangan belum? Silahkan dekatkan tanganmu ke sensor. Basuhi tanganmu dulu ya. Terima kasih sudah menggunakan mesin ini. Tetap jaga jarak ya. Selamat beraktivitas kembali. Berkumpul dengan teman yang semula terasa akrab dan hangat, kini harus berjarak minimal 1 meter. Pentingnya menjaga keamanan diri memang harus dimulai dari dalam diri sendiri. Jika terjadi sesuatu, tersedia layanan kesehatan kampus untuk meningkatkan keamanan diri. Terasa lebih melegakan memang ketika bertemu tatap muka, namun sementara harus memaksimalkan pertemuan berjarak. Dari sini kita dapat semakin menghargai adanya sebuah pertemuan tatap muka, bertukar ilmu pengetahuan di dalam ruang. Mencoba membangun interaksi positif dimanapun kita berada. Kebiasaan baru yang berjalan saat ini membuat kita semakin mengerti makna berbagi, peduli, dan peka terhadap diri sendiri maupun sesama. Vin, ya. Makan yuk, aku baru ngambil sembako ya dari kampus. Ayo, si Lili diajak nggak? Ajak dong. Siap atau tidak, memang harus dilakukan dan inilah waktunya mengambil peran untuk saling menjaga dan melindungi diri dan orang sekitar. Perkenankan saya menyampaikan selamat datang bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Satyawacana. Demikian juga selamat kembali ke kampus tercinta para mahasiswa lama yang sudah kembali untuk berkuliah di semester 1 ini. UKSW peduli tentang persoalan kesehatan dan dampak-dampaknya akibat pandemi COVID-19 ini, dan kami sudah
berupaya menyiapkan segala sesuatu untuk menjadikan kampus ini aman dari COVID-19. Tentu ini tidak bisa diupayakan sendiri oleh pihak universitas, tetapi oleh kita semua. Oleh karena itu kami mengajak semua kita dapat berkontribusi dalam rangka kita membuat kampus UKSW aman dari COVID-19, seluruh perkuliahan dan kegiatan di kampus ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi kedua video. Yang pertama tadi kita melihat profil dari Universitas Kristen Satya Wacana. Terus yang video kedua itu menggambarkan persiapannya new normalnya UKSW. Nah, saat ini kita akan membahas lebih mendalam terkait Universitas Kristen Satya Wacana yang ada di Salatiga. Yuk kita langsung masuk dulu ke letaknya nih. Nah, letaknya UKSW itu ada di Jawa Tengah, di kota Salatiga, itu di perbatasan antara kota Semarang, Yogyakarta, dan juga Solo, teman-teman. Nah, Salatiga itu ada di tengah-tengahnya kota tersebut. Dan kalau dari Pontianak bisa langsung direct ke Semarang maupun ke Jogja, supaya nanti ke Salatiganya lebih dekat. Kalau dari Semarang mungkin sekitar 40 menit sudah sampai Salatiga ya. Kalau dari Jogja ya mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam bisa sampai Salatiga, seperti itu teman-teman. Nah, kota Salatiga itu merupakan kota paling toleran se-Indonesia. Banyak wisata kulinernya, banyak wisata alamnya, dan buat teman-teman yang pengen kepo-kepoin Salatiga bisa coba cross-check di internet. Kota Salatiga itu seperti apa sih? Bagusnya seperti apa sih? Boleh langsung nanti cross-check ke ke internet yang ada. Nah, untuk biaya hidup, nah kalau dibandingkan dengan di Pontianak, biaya hidup di Salatiga masih cukup terjangkau, teman-teman. Kita makan dengan uang 10.000 masih kenyang, teman-teman. Kos yang standar sekitar 300 sampai 600.000. Kos yang ber-AC sekitar 900 sampai dengan 1.750.000. Nah, biaya kos menyesuaikan fasilitas yang disediakan dan jarak menuju ke kampusnya. Oke, kita bicara tentang UKSW-nya ya. Kalau tadi Salatiganya sudah nih ya, kakak-kakak. Nah, UKSW ini berdiri dari tahun kapan sih, Kak? Kita dari tahun 56, Kakak. Nah, kita sudah berusia 65 tahun. Dan saat ini UKSW sudah persiapan menuju akreditasi unggul. Nah, kalau teman-teman bertanya, Kak, jurusannya ada apa saja? Di UKSW kami punya 14 fakultas dengan 57 program studi. Mulai dari D3, D4, S1, S2, sampai S3. Nah, untuk profil masing-masing jurusan, dari 57 program studi itu nanti, kalau kami kupas tuntasan waktunya tidak cukup ya teman-teman ya. Nanti di akhir presentasi kami akan berikan untuk link e-bookletnya di kolom chat. Oke, kalau kita bicara dari segi akademik nih, UKSW membuat program, nah ini yang memungkinkan teman-teman untuk double degree kalau memang teman-teman mau. Jadi teman-teman bisa kuliah di jurusan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, nanti lulus bisa gelar ganda, triple pun bisa. Karena memang sudah cukup banyak mahasiswa di UKSW yang mencoba untuk program ini dan mereka berhasil lulus dengan gelar yang ganda. Tapi kalau seandainya nih teman-teman di Pontianak nggak mau double degree, tapi tetap kepengen lintas minat nih, lintas jurusan, pengen belajar di bidang lain, bisa nggak sih? Nah, UKSW menyiapkan yang namanya shopping round, di mana teman-teman bisa berbelanja mata kuliah, teman-teman bisa ikut kuliah di fakultas program studi yang lain tanpa harus pindah jurusan. Nanti nilainya akan muncul di transkrip nilai teman-teman. Jadi misalnya nih, karena ada teman-teman dari IPA sama IPS nih. Misalnya yang IPA pengen lintas minat ke IPS, boleh nggak? Boleh sekali. Katakanlah misalnya saya ambil fisika gitu ya, saya punya passion untuk belajar musik, punya passion belajar desain, punya passion untuk belajar fotografi, itu sangat memungkinkan tanpa harus pindah jurusan. Jadi sistemnya seperti ketika teman-teman SMA, teman-teman lintas minat, sama seperti itu. Nah, nanti nilai akan muncul di transkrip nilai dan teman-teman cukup membayarkan SKS-nya saja. Oke, nah untuk saat ini teman-teman, UKSW masuk peringkat pertama PTS Jawa Tengah dan peringkat 18 PTN
dan PTS nasional ini versi Webometricnya ya teman-teman ya. Serta kalau kita melihat di sini Universitas UKSW sendiri merupakan universitas pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Eon Reality. Ini sebuah perusahaan terkemuka di Amerika teman-teman yang menyelenggarakan pembelajaran berbasis augmented dan virtual reality. Oke, sekarang kita bicara tentang fasilitasnya apa saja sih Kak yang ada di UKSW. Kita punya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kita sudah terakreditasi A, sama seperti UKSW tadi ya, sudah terakreditasi A. Nah, di sini selain terakreditasi A, perpustakaan UKSW juga pernah menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara, teman-teman. Konsepnya adalah digital library, yang mana teman-teman tidak perlu capek-capek nih naik karena kami punya 5 lantai, apakah harus mencari bukunya satu demi satu, Kak? Tidak perlu. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan ini aja ya, kode bukunya atau call number bukunya, nanti di situ akan muncul di lantai berapa, di rak sebelah mana. Nah, jadi semuanya sangat mudah ya, jadi tersistem secara online. Dan di situasi pandemi saat ini kita juga melayani pesan antar, bahkan yang terbaru ini juga melayani sampai antar wilayah ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya butuh cetak buku gitu ya, nanti bisa kirim email ke perpustakaan, kami akan mengusahakan ya untuk pengiriman ke Pontianak. Nah, selanjutnya kami punya rusun mahasiswa. Ini letaknya di kampus ketiga, teman-teman, dengan 62 kamar dan 1 kamar berisi 4 orang. Nah, UKSW ini didirikan oleh Sinode Gereja-Gereja Pendukung. Artinya, ini adalah salah satu bentuk pelayanan UKSW kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. Jadi kalau teman-teman dari Santo Paulus, misalkan Kak, kalau mau tinggal di rusun mahasiswa, caranya bagaimana? Nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Teman-teman bisa kepoin Instagram kita, UKSW_Salatiga, atau bisa kontak dan japri kami lebih lanjut. Mantap sekali ya Kakak ya. Nah, nggak kalah mantapnya kalau kita lihat kerjasamanya UKSW ya Kak ya. Karena sampai nggak kelihatan teman-teman. Saking banyaknya. Karena memang UKSW ini sudah berdiri 65 tahun. Nggak mungkin kerjasama hanya 1-2 dengan instansi lain begitu ya, pasti kerjasamanya banyak sekali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu juga kalau kita bahas dengan program internasionalnya, di UKSW program internasionalnya cukup banyak. Yang pertama kita punya warung Perancis UKSW, di mana di Indonesia ini hanya ada 31 universitas saja yang dipercaya oleh Dinas Kedutaan Besar dari Perancis yang ada di Indonesia untuk mendirikan warung Perancis UKSW ini. Di sini warung Perancis berbicara tentang kebudayaan dan pendidikan di Perancis. Ada juga program Student Buddies, di mana di sini teman-teman bisa menjadi dutanya UKSW untuk mahasiswa asing yang baru masuk di UKSW, karena mahasiswa UKSW tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga cukup banyak juga dari luar Indonesia begitu. Kita juga punya Globis, Global Education Experience. Di sini adalah kerjasama UKSW dengan Changchun Christian University di Taiwan, di mana teman-teman bisa mengikuti program pertukaran budaya selama 2 minggu. Ada juga East Asia Student Encounter, di sini kerjasama dengan Kwansei Gakuin University di Jepang, di mana di sini program pertukaran bahasa dan budaya yang berdurasi 2 minggu. Ada juga ISEC in UKSW. Di sini teman-teman bisa belajar leadership bersama dengan teman-teman dari universitas di negara-negara yang lain. Teman-teman bisa juga mengikuti program pertukaran mahasiswa, di mana teman-teman bisa belajar 1-2 semester di universitas mitranya UKSW yang ada di luar negeri. Antara lain di Jepang, di Jerman, Korea, Taiwan, Filipina, dan lain sebagainya. Yang terbaru kayaknya sampai Italia juga ya Kak ya? Nah, yang terakhir kita punya Hood Prize. Di sini adalah kompetisi internasional di mana teman-teman bisa mengembangkan ide-ide untuk perusahaan startup bagi mahasiswa. Dengan peluang teman-teman bisa meraih 1 juta US dollar di ronde final kompetisi yang dilaksanakan di gedung kantor pusat PBB. Mantap sekali ya, banyak sekali program internasionalnya, dan saat ini
juga masih berjalan ya teman-teman ya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, yang selanjutnya kita mempunyai namanya sistem poin, di mana mahasiswa UKSW itu tidak hanya sekedar belajar hard skill saja, tetapi juga harus mengembangkan soft skill yang ada teman-teman. Mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan 1000 poin keaktifan dari kegiatan apa sih Kak? Dari kegiatan non-akademik seperti halnya seminar, kepanitiaan, organisasi, atau ekstrakurikuler seperti itu. Dan nantinya ketika akhir perkuliahan teman-teman akan mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah di mana ini nanti merupakan nilai plus ketika kita mencari pekerjaan seperti itu teman-teman. Nah, dari situ UKSW mendapatkan pemeringkatan kemahasiswaan peringkat 29 nasional dari 4.586 PTN dan PTS se-Indonesia, teman-teman. Nah, ini adalah contoh bagaimana hard skill dan soft skill itu berjalan secara seimbang di UKSW, teman-teman. Kalau tadi kata Kak Agus bahwa teman-teman itu tidak hanya belajar secara akademik ya di UKSW ya. Nah, kalau misalnya Kak, saya itu pengen kuliah, tetapi juga ingin tetap berprestasi di bidang basket. Nah, UKSW bisa menjadi solusi yang terbaik untuk teman-teman karena kita punya tim basket profesional, namanya Satya Wacana Saint Salatiga. Uniknya adalah mereka berlaga sampai ke IBL, Indonesian Basketball League, dan anggotanya ini adalah semuanya itu mahasiswa aktif UKSW. Nah, kalau teman-teman tertarik, nanti khususnya yang cowok-cowok ya, kita ada seleksi tim intinya, teman-teman bisa mengikuti, dan nanti ketika lolos akan ada beasiswa khusus nih, baik itu tempat tinggalnya, kemudian kuliah, dan vitamin, sepatu, dan semuanya ya. Jadi memang tugasnya hanya kuliah dan juga bertanding ya, berprestasi. Teman-teman bisa ini untuk bagaimana nanti ya lebih lanjutnya bisa kepoin Instagramnya di desain.salatiga dan juga bisa hubungi Ko Martin Setiawan di nomor yang tercantum di bawah ini. Memang beasiswa dan prestasinya UKSW nggak main-main ya Kak ya. Nah, untuk ekstrakurikuler yang lain yang kami sebut dengan kelompok bakat minat itu cukup banyak di sini. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan minatnya teman-teman, karena itu tadi di UKSW mahasiswa tidak sekedar belajar, tapi dituntut untuk mengembangkan soft skill teman-teman, yaitu teamwork, baik itu bagaimana mengolah jejaring, networking, bagaimana leadership-nya. Nah, dengan kelompok bakat minat ini diharapkan teman-teman bisa berkembang lebih lagi di UKSW. Tapi jika seandainya nih teman-teman punya kelompok bakat minat yang ada di Pontianak, belum ada di sini dan pengen nih dibawa ke UKSW, teman-teman nggak perlu khawatir karena di UKSW fleksibel banget. Jadi nanti ketika sudah sampai di UKSW, teman-teman jadi mahasiswa bisa mengajukan untuk pembentukan kelompok bakat minat yang baru. Jadi memang se-fleksibel itu UKSW untuk teman-teman. Betul sekali, dan masih banyak sekali juga dari sini yang menarik Kakak. Kita ada juga beasiswa nih. Jadi di UKSW itu beasiswa ada banyak sekali. Di tempat kita ada beasiswa prestasi, di mana beasiswa prestasi ini bisa akademik, bisa non-akademik. Jadi buat teman-teman kalau di SMA Santo Paulus mempunyai prestasi non-akademik itu bisa diajukan. Terus kalau punya ranking 1 sampai ranking 3 itu juga bisa diajukan. Karena apa? Di UKSW ini nanti potongannya untuk beasiswa prestasi ini nggak tanggung-tanggung, nggak sekitar 10 sampai dengan 30% untuk uang pembangunan yang ada. Seperti itu. Dan masih banyak sekali beasiswa yang lain termasuk dengan KIP, terus Probo Winoto, dan juga masih banyak beasiswa rutin lainnya teman-teman. Dan ini juga teman-teman bisa mencari di semester 2 seperti itu. Dan satu mahasiswa itu hanya diperbolehkan mendapatkan satu beasiswa saja. Jadi katakanlah kesempatan kita untuk mendapatkan beasiswa sangat besar sekali. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita bicara keunikan UKSW selanjutnya. Nah, ini tentang upacara wisuda ya teman-teman ya. Kalau di UKSW ini uniknya, setahun kami menyelenggarakan itu 3 kali ya. Nah, selama situasi pandemi ini kita melakukan upacara wisuda itu secara hybrid. Hybrid ini artinya ada daring dan juga luring. Nah, luringnya itu diikuti oleh perwakilan program studi atau jurusan yang ada di UKSW dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya teman-teman ya, seperti di apa yang teman-teman lihat saat ini. Yang daring itu dengan aplikasi Zoom Meeting mengikuti dari lokasi masing-masing.
Nah, 1 minggu sebelum wisuda kami memiliki bonus ya. Jadi ini bonusnya adalah job fair. Seperti saat ini juga sedang berlangsung ya, ada virtual job expo karena memang situasi pandemi kita melakukan job expo-nya secara virtual. Jadi kalau job fair ini teman-teman membayangkan bahwa perusahaan-perusahaan dari 50-60 perusahaan itu akan datang merekrut teman-teman. Itu sebelum pandemi ya. Nah, selama pandemi ini kita lakukan secara virtual. Mantap sekali. Mantap sekali, Kak. Nah, kalau kita sudah kupas tuntas nih semuanya tentang Salatiga, tentang UKSW dengan segala keunikannya, saat ini kita mau bahas jalur pendaftaran, di mana di UKSW ini jalur pendaftarannya yang pertama melalui jalur PEMAMI. PEMAMI itu jalur tanpa tes. Yang akan kami seleksi adalah nilai rapot teman-teman, yaitu nilai rapot kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak. Nah, teman-teman bisa klik admisi UKSW Edu, nanti bisa memilih maksimal 2 jurusan yang diminati. Jika seandainya nih di jalur PEMAMI ini keduanya tidak diterima, teman-teman akan langsung dialihkan ke jalur tes tanpa membayar biaya pendaftaran lagi, yaitu sebesar 255.000. Nah, ini jalur keduanya, yaitu jalur tes. Yang akan diteskan adalah tes potensial akademik. Tesnya dilakukan secara online dengan persyaratan yang sama, yaitu rapot kelas 10, kelas 11, juga kartu keluarga. Nah, nanti kalau sudah klik admisi UKSW Edu, mengikuti semua prosedur pendaftaran, link untuk tes akan dikomunikasikan melalui email teman-teman. Biaya pendaftarannya sama ya dengan yang tadi, yaitu 255. Tapi kayaknya Kak Agus pengen spesial nih. Tentunya ini Kakak, kita mempunyai jalur khusus Expo atau EduFair, ini kami khususkan untuk teman-teman yang saat ini bergabung di kelas 12 ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan potongan biaya nih Kak, berupa biaya untuk diskon untuk uang pendaftaran yang awalnya tadi 255, cukup membayarkan 125 saja. Hanya saja teman-teman tidak perlu mengisi di admisi.uksw.edu, tapi teman-teman nanti mengisi link yang ada di kolom chat nantinya teman-teman, dan itu hanya berlaku 1 minggu teman-teman, seperti itu. Dan nanti teman-teman tidak perlu, yang tadi saya sudah jelaskan, tidak perlu mengisi di admisi.uksw.edu. Karena apa? Karena nanti kami yang akan menginputkan dan teman-teman nanti tinggal menunggu hasilnya saja. Nanti setelah mengisi formulir yang ada, teman-teman bisa langsung konfirmasi ke nomor WA yang ada, termasuk ini sebagai hotline number kami teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke kita di 081 127 03x49 maupun di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube di @uksw_salatiga. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Jadi itu yang kita sudah membahas mendalam tentang UKSW ini Kak. Dan saat ini kita langsung buka saja termin pertanyaan buat teman-teman. Langsung ada yang bertanya nih. Sofia, permisi, saya ingin bertanya, apakah Universitas UKSW ada kesempatan magang? Dan apakah Universitas ini punya bimbingan karir atau bagian penempatan kerja? Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Yulia ya, bahwa kalau untuk kesempatan magang itu memang wajib ya, mungkin tidak hanya UKSW saja, karena memang syaratnya untuk lulus itu kan ada yang namanya on the job training ya Kak ya, sehingga teman-teman diwajibkan untuk magang seperti itu. Nah, untuk yang tadi ditanyakan untuk peluang karirnya, UKSW itu membuka kesempatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yulia, bahwa kita mempunyai namanya job fair, di mana kegiatan job fair itu diadakan 1 minggu sebelum wisuda. Itu peluang karir banyak sekali di sana. Bahkan kita juga punya SWCA, di mana SWCA itu menampung Satya Wacana Career Center. Dan di situ buat teman-teman kalau kita mau mencari pekerjaan pun biasanya kita di email ya Kak ya. Kalau ada lowongan seperti itu, mahasiswanya alumninya akan di email untuk ternyata butuh ini dan sebagainya. Bahkan sebelum lulus pun dicari seperti itu. Betul sekali Kakak. Jadi dan kadang-kadang sebelum job fair ini biasanya itu ada seminar atau ada pelatihan bagaimana membuat CV yang menarik, bagaimana cara menghadapi wawancara pekerjaan, interview.
Pertanyaannya adalah apakah teman-teman mau mengikuti kegiatan-kegiatan ini atau tidak, karena ini tidak bersifat wajib. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa membutuhkan, pasti kami memberikan bimbingan. Jadi dalam hal ini, ketika kuliah kan udah nggak kayak SMA nih, jangan dibayangin nanti SMA guru-guru masih memantau, masih membimbing teman-teman satu persatu ditanya, gimana udah dapat universitas belum? Ketika kuliah teman-teman sudah dianggap dewasa untuk memutuskan sendiri mau kemana. Sehingga teman-teman akan diberi kebebasan sendiri untuk mencari informasi dan memutuskan apakah akan ikut ini atau tidak, ikut itu atau tidak, dan lain sebagainya. Sehingga di sini teman-teman akan belajar bagaimana mandiri dan mengambil keputusan. Begitu. Nampaknya ada pertanyaan yang baru. Dari Permisi, saya ingin bertanya, apakah biaya pendaftaran tersebut sudah termasuk dengan biaya lainnya? Dan syarat apa saja untuk masuk universitas tersebut dan biaya per semesternya berapa ya, Kak? Kita masuk ke informasi biaya ya, Kak ya. Sebelum Kak Yul. Oke. Francisco ini kelas 12 ya, Kak ya? Kayaknya ya. Karena ini kan yang berlaku kelas 12 IPA dan IPS ya, betul ya Bu Novi ya. Nah, iya, kelas 12 ini. Terima kasih Bu. Jadi ini adalah informasi biayanya ya Francisco, tetapi memang ini sebagai gambarannya atau acuan awalnya. Karena apa? Ini berlaku sampai nanti di akhir tahun ya Francisco ya. Nanti di tahun depan itu memang ada kebijakan yang baru seperti itu. Nah, nanti Francisco berarti yang pertama itu harus menentukan pilihan jurusannya di fakultas apa, kemudian di program studi apa. Nah, ini gambarannya kita punya berapa ini? Ada 3 komponen biaya ya Kak, atau 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah biaya pembangunan. Kalau Francisco lebih mengenal dengan uang gedung ya. Nah, kalau uang gedung atau biaya pembangunannya itu apakah dibayarkannya itu langsung Kak? Tidak, tetapi dalam 2 cara ya Francisco ya, dan itu hanya 1 kali waktu kamu awal masuk saja. Kalau waktu pembayaran uang gedung itu misalkan lunas 100%, boleh sekali akan ada diskon 5%. Tetapi ketika mau secara cicilan atau angsuran, artinya nanti sampai Oktober tahun depan. Jadi orang tua masih bisa punya waktu ya kalau misalnya mau dibayarkan secara cicilan atau angsuran. Kemudian untuk biaya SPP ya, jadi yang ketiga dulu ada biaya pembiayaan pendidikan. Kalau di sini keterangannya per semester, Francisco atau teman-teman yang lain itu akan lebih mengenal dengan biaya SPP yang biasanya teman-teman bayarkan itu per bulan. Kalau di UKSW kita per semester itu setiap 4 bulan sekali, karena memang 1 tahun itu 3 semester ya teman-teman ya kalau di UKSW. Nah itu gambarannya, jadi mulai dari 500 sampai dengan 1.100.000 ya, sekitar itu. Nah untuk per SKS itu satuan kredit semester ya teman-teman ya, mulai dari ada 165 dan seterusnya, nanti bisa dilihat sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah yang warna kuning itu adalah biaya registrasi ulang yang di ujung kanan. Itu akan dibayarkan oleh Francisco dan teman-teman itu pada saat nanti diterima di UKSW. Jadi nanti ketika mendaftar, dapat surat pengumuman, itu terlebih dulu yang disediakan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah perhitungan untuk biaya registrasi ulangnya, yang tadi kolom warna kuning tadi. Di rinciannya ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa biaya uang gedung atau pembangunan itu bisa diangsur ya teman-teman ya. Bisa lunas 100% atau secara cicilan atau angsuran. Kemudian biaya registrasi ulang itu sudah termasuk uang kuliah. Nah, itu sebesar 6 SKS. Per SKS-nya tadi di kolom bagian atas juga sudah ada. Yang mana kalau di UKSW, uang kuliah itu dibagi dalam 2 termin ya. Ada yang pertama itu 6 SKS, yang tagihan pelunasan itu nanti sesuai dengan jumlah SKS yang teman-teman ambil itu berapa di semester tersebut. Kemudian SPP per semester tadi di kolom yang di atas tadi juga sudah disebutkan. Kemudian yang keempat sudah termasuk uang pangkal dan atribut. Itu hanya 1 kali. Ada kartu tanda mahasiswa, ada alma mater, ada kegiatan orientasi mahasiswa baru, dan juga ada termasuk yang kelima biaya layanan kemahasiswaan. Jadi di sini uang internet, kesehatan itu sudah termasuk. Nah yang bawah itu adalah biaya tambahan untuk
5 fakultas yang mungkin teman-teman nanti pilih di jurusan itu. Kalau selain itu berarti tidak ada biaya tambahan. Karena di tempat Begitu. kita kalau memang seperti ini kan jadinya teman-teman Kak, berarti nanti saya tahu Punya dong Kak gambaran, ya? gambarannya, atau saya pengen dihitungkan nih Kak dari awal hingga Boleh. akhir, itu juga bisa seperti itu. Nanti Francisca atau teman-teman bisa menghubungi kita untuk paling tidak ini loh dari awal masuknya, kemudian per semesternya sampai dengan lulusnya berapa, kita paling tidak bisa memberikan gambarannya Kak ya. Betul. Nah, langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, Niki udah raise hand. Oh. Niki, raise hand dulu deh. Open mic Silakan, dulu Niki. deh, biar kita gantian suara Niki. Ayo Niki, Mau tanya apa nih Niki? sebelum kita bacain kolom chat Niki. Selamat siang, Kak. Nah, saya pengen nanya, itu beasiswanya itu berlaku untuk semua prodi ya? Iya, betul sekali. Untuk beasiswa, Kalau yang Probowinoto Kalau yang Probowinoto itu memang ada dibatasi ya, ada beberapa program studi saja. Nanti pengumumannya sekitar bulan November akhir menuju awal Desember. Jadi sekitar awal Desember coba cek di Instagramnya UKSW ya. Program studi apa saja yang nanti untuk Probowinoto. Tapi selain Probowinoto ini, beasiswanya itu untuk semua program studi. Jadi nggak masalah. cukup menjawab ya Niki ya. Apalagi Niki cukup? Oke. Kita beralih ke Oke, kita Randy. berarti ke Randy. Saya bacakan ya Kakak ya. Permisi, saya ingin bertanya apakah lulusan IPS bisa memilih program studi IPA, begitu juga sebaliknya? Bisa banget. Kalau hanya mungkin begini ya teman-teman ya. Kalau IPS itu mungkin kita sebutkan saja yang nggak bisa diambil dari IPS ya. Betul. Yang pertama kita punya Fakultas Biologi. Fakultas Biologi, baik itu pendidikan biologi maupun biologi, itu memang tidak bisa khusus ya mengambil dari IPS ya. Terus Atau yang mau kedua, dibacain aja Kakak? Sekalian aja program studinya. Program studinya biar teman-teman tahu begitu. oh boleh. Atau gitu ya. Kita selesaikan dulu menjawabnya Kak, baru kita pindah. Boleh. Oke, berarti tadi kan biologi nggak bisa. Yang nggak bisa lagi Terus apa yang kedua Kak? ada Fakultas Sains dan Matematika. Ada apa aja itu Kak? Terus di dalamnya itu ada fisika, Fisika. terus pendidikan 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 fisika. fisika, terus kimia, matematika. Lalu ada Dan juga ada Fakultas Teknik Elektronika Teknik dan Elektronika dan Komputer. Itu juga ada tidak bisa. Teknik Elektro Dan juga ada Teknik Komputer. Teknik Komputer. Nah, jadi itu Kemudian teman-teman. sama yang pertanian dan Oh, iya, bisnis betul, untuk betul. yang agroteknologi. Itu belum bisa. Lainnya boleh. Begitu. Nggak apa-apa ya, untuk Randy tenang aja. Jadi PS itu Ikatan Pelajar Sukses ya. Amin. Jadi tetap semangat Randy ya. Permisi, Thomas. saya ingin bertanya, ada asramanya enggak? Ada tempat tinggal nggak disiapkan kampus untuk anak luar Jawa? Asrama ada ya kakak ya? Asrama kita ada teman-teman. Jadi asrama itu nih sebetulnya teman-teman bisa mengakses sendiri ini ya teman-teman ya. Ini kita bisa buka di UKS. Tadi sudah ada di kolom chat. Di kolom chat tinggal klik saja. Yang Kalau pengen lihat virtual asramanya, tour. di virtual tour asramanya di tempat kita ada ya. Jadi Ada. itu di kampus Dua. 2, di mana letaknya itu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit dari kampus utama. Jalan kaki. Jalan kaki. Karena jalan kaki biasanya lebih dekat ya kak ya. Betul. Karena banyak yang searah kalau naik motor itu biasanya suruh muter-muter dulu. Betul. Kalau jalan kaki justru malah lebih dekat. Nah ini kampus kita langsung ke asrama untuk menjawab. Boleh, Kak, boleh. Asrama yang pasti untuk Thomas ya, itu untuk cowok dan cewek atau putra-putri pasti terpisah. Tenang aja ya, ada kepala asramanya. Dan ini kita mau tunjukkan begitu bahwa kamarnya seperti apa sih Kak gambarannya. Ada yang satu kamar berisi 4 orang begitu. Dan yang pasti nanti Thomas pasti akan bertanya yang pertama ini, biaya asramanya itu per bulan berapa sih Kak? Kemudian yang kedua, fasilitas yang disediakan oleh asrama ini apa aja? Sama yang ketiga, Kak, biasanya kalau di asrama itu berapa sih jumlah kamar yang tersedia? Nah, nanti Thomas bisa menghubungi kita ya. Tadi kita sudah memberikan hotline number kita, atau bisa kirim email karena nanti kita akan memberikan kepada Thomas kepala asrama ya. Jadi nomor kontaknya bisa kamu hubungi supaya bisa bertanya lebih detail. Betul. Ini adalah salah satu contoh kamar. contoh kamar yang ada di asrama.
Tapi di tempat kami pun, teman-teman di belakang kampus utama pun juga ada yang namanya kos. Jadi teman-teman kalau mau asrama ya boleh, tapi tetap ada ketentuan yang berlaku ya nantinya ya. Tapi kalau ingin ngekos juga ada juga di tempat kita. Dan seperti tadi yang sudah kita obrolkan di awal bahwa biayanya di UKS itu masih terjangkau untuk biaya hidup maupun kos-kosan yang ada. Betul sekali. Jadi tergantung lifestyle-nya masing-masing ya, Thomas ya. Apakah mau tinggal di asrama boleh, mau tinggal di kos juga boleh. Tadi kita sudah memberi info rentang harga kos itu memang menyesuaikan fasilitas apa yang kamu cari dan jaraknya menuju kampus seberapa jauh. Betul, karena memang asrama ini ibaratnya memang harus booking ya Kak ya. Karena memang banyak yang cari juga. Ini klinik UKSW, jadi asrama sama klinik cuma tinggal nyebrang jalan aja. Dan ini semua di lokasinya UKSW, ini gerbang kampus 2. Yang kampus FKIK, begitu. Gitu ya Thomas ya. Kita yang dosen di sana rumahnya. Jadi ini benar-benar satu komplek ini UKSW semua ini. Baik. Oke, adakah lagi yang mau bertanya? Pertanyaannya di kolom chat sudah tidak ada. Kita pindah ke program studi apa saja yang ada di UKSW ya teman-teman ya. Kita mulai dari paling atas ya Kak ya. Oke Kak, bentar ya Kak. Ada Fakultas Bahasa dan Seni teman-teman. Di Fakultas Bahasa dan Seni kita punya 3 program studi. Yang pertama adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Akreditasinya sudah A. Kemudian yang kedua kita punya S1 Sastra Inggris, akreditasinya B. Dan yang ketiga kita punya S1 Seni Musik dengan akreditasi B. Kita juga punya Fakultas Biologi, di mana ini tadi sudah kita sampaikan bahwa yang bisa mengambil ini adalah teman-teman dari IPA. Itu ada S1 Biologi dengan akreditasinya A, terus kita juga punya S1 Pendidikan Biologi dengan akreditasinya A. Kita juga punya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, bisa untuk semua jurusan ya ini ya. Kita punya S1 Manajemen dengan akreditasi unggul, kemudian S1 Ilmu Ekonomi dengan akreditasi A, kemudian ada S1 Akuntansi dengan akreditasi unggul. Nah, teman-teman kebetulan untuk manajemen dan akuntansi ini punya program internasionalnya, jadi International Class of Management and Accounting Program dengan akreditasi yang sama seperti manajemen dan akuntansi yaitu unggul. Oke, selanjutnya kita punya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi. Ada 3 program studi, teman-teman. Yang pertama S1 Sosiologi dengan akreditasi sudah A. Yang kedua ada S1 Ilmu Komunikasi dengan akreditasi B. Yang ketiga ada S1 Hubungan Internasional atau HI dengan akreditasinya B. Kita juga punya Fakultas Interdisiplin dengan D4 Destinasi Pariwisata dengan akreditasinya B, teman-teman. Terus kita juga mempunyai Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di dalamnya kita punya S1 Ilmu Keperawatan dengan akreditasi B. Terus kita punya S1 Gizi dengan akreditasi B. Kita juga punya S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi dengan akreditasi B. Serta kita punya S1 Tekpang ini yang baru, teman-teman, dengan akreditasi C. Kita juga yang punya IPA itu yang apa gizi dan teknologi pangan ya teman-teman ya. Itu khusus yang IPA. Kita juga punya Fakultas Hukum dengan S1 Ilmu Hukum terakreditasi A. Kita juga punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studinya yaitu S1 Bimbingan Konseling dengan akreditasi A, Pendidikan Sejarah dengan akreditasi B, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan akreditasi B, Pendidikan Ekonomi dengan akreditasi B, Pendidikan Matematika dengan akreditasi B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan akreditasi unggul. Untuk PGSD ini juga ada international class-nya juga. Kemudian yang berikutnya ada pendidikan guru untuk pendidikan anak usia dini, PG PAUD, ini dengan akreditasi B. Oke, selanjutnya kita punya Fakultas Pertanian dan Bisnis, ada S1 Agroteknologi, ini memang khusus teman-teman IPA ya, terakreditasi A. Dan untuk yang IPS, tenang saja, tetap bisa ambil pertanian yang S1 Agribisnis.
dengan akreditasinya B. Lalu kita juga punya Fakultas Psikologi, ini bebas, semuanya bisa. S1 Psikologi, akreditasinya sudah A. Oke, kita juga punya Fakultas Sains dan Matematika. Ini yang tadi kita juga sudah bahas. Ini khusus untuk teman-teman dari IPA. Ada S1 Fisika, akreditasinya B. Terus kita juga punya S1 Pendidikan Fisika dengan akreditasi B. S1 Kimia dengan akreditasi B. Serta S1 Matematika dengan akreditasi B. Kita juga punya Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer. Ini juga khusus IPA ya. Kita punya Teknik Elektro dengan akreditasi B. Ada Teknik Komputer dengan akreditasi B. Ada juga teologi buat teman-teman yang terpanggil untuk jadi pendeta ya. Kita punya S1 Ilmu Teologi dengan akreditasi A. Oke, kita punya Fakultas Teknologi Informasi dengan D3 Teknik Informatika dengan akreditasinya B. Terus kita juga punya D3 Sistem Informasi Akuntansi dengan akreditasi A. S1 TI dengan akreditasi A, S1 SI, akreditasinya A, dan S1 DKV dengan akreditasi A. Kita juga punya S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan akreditasi B. Kita juga punya S1 Perpustakaan dan Sains Informasi dengan akreditasi B, serta S1 Hubungan Masyarakat atau PR dengan akreditasi A. Oke, itu semua teman-teman yang terdapat jurusan di UKSW sejumlah 14 fakultas dan 57 program studi yang ada. Oke. Adakah yang masih mau bertanya? Iya, karena waktu kita tinggal berapa menit lagi ini. Berapa bulan lagi atau berapa hari lagi? 1 jam nggak apa-apa. Tinggal 3 menit, Kakak. Oke, tinggal 3 menit, nggak jadi masalah. Teman-teman, kita langsung closing saja. Yang jelas buat teman-teman, kalau ada informasi yang kurang jelas, teman-teman langsung aja ke kolom chat untuk mengecek nomor kita ya, nomor hotline number kita. Dan ketika nanti teman-teman baru kepikiran pengen tanya apa, nanti langsung saja ke hotline number kita di 08112703x49. Ini aktif di jam kerja, bisa di WA juga, teman-teman, bisa di telepon juga. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan diskon 50% khusus untuk kelas 3, bisa langsung mengisi link yang ada. Seperti itu dari kami. Terima kasih banyak Ibu dan juga rekan-rekan dari Pontianak. Kita salam sehat selalu yang jelas dan sampai bertemu di UKSW. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Jangan lupa isi absensi kita ya. Terima kasih. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih atas segala informasi, penjelasan, pengetahuan mengenai kampus UKSW. Ya, semoga peserta didik kami nanti beramai-ramai ya mendaftarkan diri mereka dan mencari informasi lebih lanjut dengan lengkap untuk bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Setia Wacana. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Kami perwakilan dari SMA Santo Paulus Pontianak mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak semuanya atas penjelasan mengenai kampus. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.